Kita bertemu kembali pada pembelajaran e-learning mata kuliah ilmu lingkungan pada materi yang kedua dengan topik sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana sumber daya alam yang diperbarui, ya. Bagaimana pengertian, bahkan beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, pengertian sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini, yang pertama merupakan sumber daya yang terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Nah, kemudian dapat diartikan juga sebagai sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Ini pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian dapat diartikan sebagai sumber daya yang dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Kemudian dapat diartikan sebagai sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Ya, contohnya hewan, tumbuhan, ya, mikroba, air dan tanah. Ya, itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi kita bisa ambil, kemudian kita kembalikan lagi ke alamnya. Ya. Kemudian di sini dapat diartikan juga, ya, untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui sebagai sumber daya alam, ya, yang dapat diadakan kembali oleh manusia atau secara alamiah. Nah, sumber daya alam tersebut tidak terbatas jumlahnya, ya. Sumber daya alam ini terdiri dari sumber daya alam tanah, udara, tumbuhan, dan hewan tentunya, ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ternyata sumber daya alam yang ada di bumi ini sangat beraneka ragam, ya. Kita juga bisa memanfaatkan atau mengambil tumbuhan, ya, dalam sebuah ekosistem hutan, ya. Kemudian kita bisa mengambil hewan, ya, baik yang ada di permukaan bumi, di daratan maupun yang ada di laut, ya. Tentunya itu bisa kita kembalikan lagi ke alam dengan cara konservasi, ya, pembudidayaan dan sebagainya. Nah, bagaimana ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbarui? Nah, ciri-ciri ini bisa kita lihat, ya, di mana pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Nah, itu artinya bahwa perlu memperhatikan hubungan ekologis untuk mengurangi kerugian, ya, bagi keberlangsungan pembangunan maupun ekosistem, ya. Jadi keduanya harus berimbang. Ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbaharui di sini yaitu tidak dapat habis, kemudian dapat diperbanyak jumlahnya, kemudian dapat diperbaharui melalui reproduksi dan siklus, ya. Nah, inilah ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kita lihat bahwa di Indonesia, ya, penyebaran sumber daya alam yang dapat diperbaharui dapat kita lihat, ya, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Irian, ya, Irian Jaya. Nah, ternyata di perairan Indonesia ini terdapat banyak kekayaan yang luar biasa, ya, baik perikanan, ya, ikan yang ada di wilayah Indonesia sangat banyak, ya, beraneka ragam tentunya. Nah, kita lihat ada di sini di Pulau Sumatera, ya,
ada ikan tuna, ya, rumput laut, kemudian ada sumber daya alam tumbuhan, ya, ada kopi, kelapa, ya, ini masih wilayah Sumatera. Ada kelapa sawit, ya, ada jagung, cengkeh di wilayah Sulawesi, ya. Ternyata kekayaan sumber daya alam yang dapat diperbarui ini sungguh banyak, ya, di wilayah Indonesia. Jadi kita tidak ragu atau tidak khawatir, ya, dengan kekayaan alam, ya. Sumber daya ini ternyata begitu banyak, begitu beraneka ragam, ya. Jumlahnya sangat banyak, ya. Jadi kita bisa mengembalikan kembali dengan cara yang tadi, ya. Kita bisa melakukan pembudidayaan, konservasi, ya, dengan teknik-teknik yang sudah banyak untuk kita lakukan pembaharuan. Nah, bagaimana pengolahan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Nah, pengolahan sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini tentunya kita dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian banyak. Ada padi, ada jagung, ya. Kemudian ada sayur-sayuran, ya. Ini bidang pertanian begitu berlimpah, ya, kekayaan sumber daya alamnya. Apalagi di bidang pangan yang tentunya dibutuhkan oleh manusia, bahkan makhluk hidup yang lain, ya. Nah, ini jangan sampai tidak ada produksinya. Karena apa? Jika ini terputus maka akan terjadi ketimpangan, ya. Ketimpangan dalam sebuah ekosistem, ya. Kemudian bagaimana mengelola sumber daya alam di bidang pertanian? Ya tentunya kita melakukan pembudidayaan, ya, pembudidayaan sehingga komoditi ini tetap ada, ya. Kemudian dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, kemudian bagaimana mengelola sumber daya alam di bidang kehutanan, ya? Berlimpah, ya, berlimpah kekayaan kekayaan alam di bidang kehutanan, ya. Ada kayu, ya, kayu yang digunakan untuk perumahan-perumahan, membuat rumah. Kemudian kayu digunakan untuk membuat kertas, ya, sandang, papan, ya. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang populasinya sangat banyak, maka diperlukan sebuah reproduksi kembali, ya. Jadi tidak berhenti saja ketika kita mengambilnya, tetapi bagaimana cara kita untuk mengembalikan lagi sehingga produksinya tetap ada secara kontinu. Untuk apa? Untuk memenuhi lagi kebutuhan manusia, ya. Kebutuhan manusia itu setiap hari berbeda-beda. Tetapi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini tetap ada, ya. Meskipun jumlah populasinya setiap hari itu meningkat, ya, ada yang lahir, ya, karena populasi kita tidak bisa membatasinya. Tetapi bagaimana cara kita mengelola sumber daya alam di bidang kehutanan ini sehingga bisa tetap ada sampai anak cucu kita nanti, ya. Kemudian bagaimana pengelolaan sumber daya alam di bidang perikanan? Nah, kita setiap hari makan yang ada di laut, ya. Ikan, cumi, ya. Nah, itu tentunya merupakan sumber daya alam yang ada di laut, ya. Kita dapat merasakan, kita dapat mengambilnya di laut, ya. Tetapi bagaimana cara kita memperbanyak kembali, ya? Bagaimana cara kita mengelola lagi sumber daya alam ini sehingga sumber daya alam yang di bidang perikanan tetap ada terus-menerus dan dapat dikonsumsi oleh manusia. Tentunya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, ya, pemenuhan kebutuhan hidup yang paling penting di sini, ya, sehingga pengolahan sumber daya alam ini dapat dikelola dengan baik, ya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui di sini
Itu menyangkut bahan pangan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ternyata bahan pangan ini sangat dibutuhkan oleh manusia, ya. Kemudian bahan sandang, ya, sangat dibutuhkan. Jangan sampai terputus karena kebutuhan hidup manusia itu harus dipenuhi. Kembali lagi ke tadi, ya. Kemudian bagaimana dengan pembuatan peralatan rumah tangga? Itu dari bidang kehutanan. Banyak yang dipergunakan untuk diambil dan kemudian dimanfaatkan dalam membuat perabotan rumah tangga. Kemudian obat tradisional dan produk itu kita mengambilnya di laut, kita mengambilnya di hutan, ya. Banyak di pertanian dengan eh, tumbuhan eh, tumbuhan obat pekarangan, ya. Itu ada yang dikelola, ya, yang dibudidayakan oleh masyarakat. Kemudian sebagai bahan bangunan, ya, kita ambil juga di mana? Pasti yang ada di hutan. Tidak lain di dalam eh, ekosistem, ya, ekosistem hutan tentunya. Itu kita ambil, dikembalikan lagi, ya. Nah, kita memanfaatkan sumber daya alam ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, nah kita lihat bagaimana pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam baik di bidang perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan, ya. Nah, sumber daya perkebunan contohnya karet, kopi, teh, tembakau, kelapa, ya. Manfaatnya apa? Memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri, bahkan sebagai perdagangan skala ekspor. Kemudian sumber daya peternakan, contohnya sapi, domba, babi, ayam, itik, ya, kerbau, ya. Itu merupakan sumber daya peternakan. Bagaimana manfaatnya? Tadi juga memenuhi kebutuhan pangan, ya. Baik daging, telur, susu. Kemudian memenuhi kebutuhan tenaga atau energi untuk membajak sawah, ya. Sumber daya pertanian. Nah, ini contohnya adalah padi, jagung, ubi kayu, kedelai, ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan bahan pangan tentunya. Sumber daya perikanan. Contoh, ikan mas, mujair, ya, udang, tuna, tongkol, dan sebagainya itu merupakan sumber daya perikanan. Manfaatnya apa? Dapat menghasilkan kebutuhan protein bagi manusia, ya. Kemudian sumber daya pariwisata, ya. Nah, pariwisata ini kegiatannya yang memanfaatkan keindahan alam, bisa berupa pegunungan, berupa laut, ya, pesisir, lembah, ya. Itu sangat berguna, ya, bagi kehidupan manusia, bahkan makhluk hidup yang lain dalam memanfaatkan sumber daya alam sebagai jasa pariwisata. Nah, manfaatnya adalah menghasilkan devisa bagi negara. Segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk jasa pariwisata ini itu sangat bermanfaat untuk menghasilkan devisa bagi negara, tentunya untuk dikembalikan ke Indonesia, ya. Nah, banyak jasa pariwisata, banyak pariwisata Indonesia ini yang sangat unik, ya, kondisinya sangat unik, bagus, ya, dan banyak yang dikunjungi, ya, tempat-tempat yang indah. Kemudian sumber daya alam pertambangan, contoh minyak bumi, gas bumi, batu bara, emas, perak, ya, itu merupakan contoh sumber daya pertambangan. Nah, kekayaan ternyata ya Indonesia ini sangat banyak. Manfaatnya apa? Memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan menghasilkan devisa bagi negara, ya. Inilah hal-hal yang bermanfaat, ya, sumber daya alamnya ternyata sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, bahkan memberikan manfaat bagi negara dalam menghasilkan devisa, ya. Nah, manfaat sumber daya alam ini dapat kita bagi dalam tiga, yaitu
sebagai sumber daya alam nabati, hewani, dan sumber daya alam energi. Nah, sebagai sumber daya alam nabati tentunya sebagai bahan pangan, sebagai bahan sandang, bahan kayu olahan, dan bahan obat-obatan. Ya. Sebagai sumber daya alam hewani itu merupakan sumber bahan pangan termasuk perikanan, peternakan, dan budidaya lainnya. Sedangkan untuk sumber daya alam energi ya adalah untuk sumber energi berbagai kegiatan manusia seperti listrik, mobil, gas alam untuk memasak, dan berbagai kegiatan harian lainnya. Nah, upaya yang dilakukan untuk mencegah sumber daya alam sehingga tidak habis ya, yaitu kita tentunya harus selektif, menjaga kelestarian, bisa menghemat sumber daya alam, dan melakukan pembaruan. Nah, yang pertama selektif. Nah, di sini selektif kita bisa memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan. Dalam upaya menjaga kelestarian, maka kita manfaatkan sumber daya alam yang diperlukan dengan penggunaan yang bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Tentunya kemajuan teknologi juga ini bisa dimanfaatkan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam. Kemudian upaya penghematan sumber daya alam, di sini bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak atau bahkan punah. Ya, maka dilakukan sebagai upaya menyelamatkan agar sumber daya alam tidak habis adalah dengan melakukan penghematan sumber daya alam. Kemudian upaya yang terakhir adalah melakukan pembaruan. Di sini perlu adanya pembaruan sumber daya alam hayati seperti reboisasi, membiarkan flora dan fauna secara modern, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian lahan basah dan lahan kering. Nah, sumber daya alam berdasarkan sektoral, ya kita lihat bahwa di sini sumber daya alam pada sektor pertanian mencakup pertanian pangan, yaitu padi atau beras, palawija, dan hortikultura, peternakan, perikanan, baik ikan laut maupun ikan darat, perkebunan yang terdiri atas perkebunan rakyat, perkebunan besar, ya, dan pemerintah serta kehutanan. Nah, kemudian secara sektoral yang kedua adalah sumber daya pertambangan yang terdiri atas minyak bumi, gas bumi, batu bara, timah, nikel, tembaga, emas, dan perak, bauksit, pasir, ya, pasir besi, batu granit, serta bahan tambang lainnya seperti aspal, belerang, batu gamping, bentonit, fosfat, kaolin, dan yodium. Itu merupakan sumber daya alam berdasarkan sektoral yang ada, ya. Jadi tentunya sumber daya alam ini tidak akan pernah habis ya ketika kita menggunakan secara bijak, bahkan kita menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui ini sesuai dengan kebutuhan kita. Dan semuanya itu bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan apa yang ada di alam yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui itu bisa dilakukan pembudidayaan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, sehingga itu bisa dipakai untuk anak cucu kita, bahkan bisa dirasakan oleh generasi yang akan mendatang. Terima kasih untuk perhatian kalian untuk materi yang kedua ini, dan selanjutnya kita akan bertemu kembali pada pertemuan ketiga. Terima kasih.